Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Maryam Agustin Huwaida Rasid dan rekan-rekan saya yaitu Martiana Riyawati Utami dan juga Komang Wira Saputra akan mempresentasikan artikel yang berjudul The Impact of Public Ownership and Share Warrants on Market Performance of IPOs, Evidence from the Indonesian Stock Exchange or IDX. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai objective study, motivation and background, dan literature review, dan sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Objective of the study untuk artikel ini yaitu peneliti bertujuan untuk menguji hubungan antara public float, penawaran waran, dan kinerja pasar, yaitu return awal dan kinerja pasar jangka panjang dari saham-saham IPO di Bursa Efek Indonesia. Motivation and background untuk penelitian ini yaitu penelitian tentang pengaruh public float dan waran terhadap kinerja. Pasar IPO masih sangat terbatas, terutama di pasar modal yang sedang berkembang, sehingga peneliti berpendapat bahwa model penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pertama yang mengidentifikasikan peran waran dalam hubungan antara public float dan kinerja IPO dalam konteks Indonesia. Untuk literatur review artikel ini, yang pertama yaitu Market Performance IPO. Di sini mengacu kepada hasil penelitian Ritter pada tahun 1991 yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan return saham IPO lebih rendah dibandingkan return pasar pada periode hingga 3 tahun setelah IPO. Nah, ini merupakan fenomena yang pertama kali terjadi di mana return saham IPO lebih rendah dibandingkan dengan return pasar. Dan fenomena ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti Jerman, Inggris, dan Denmark, kecuali Jepang dan Malaysia yang menyatakan sebaliknya. Yang kedua yaitu public float. Di sini mengacu kepada penelitian Missel dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan publik atas saham pasca IPO akan mendorong pemegang saham internal untuk melakukan aktivitas yang cenderung hanya menguntungkan dirinya dengan mengorbankan pemegang saham eksternal. Artinya di sini peningkatan kepemilikan publik ini akan meningkatkan risiko bagi para investor baru. Nah, dengan adanya peristiwa ini akan mendorong para investor baru untuk menuntut kenaikan underpricing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi public float, maka semakin tinggi pula kekuatan investor baru dan menghasilkan tingkat underpricing yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu warrant offerings atau penawaran waran yang mengacu kepada penelitian Seoul pada tahun 1993, yaitu penerbitan waran selama IPO merupakan salah satu bentuk pembiayaan bertahap. IPO yang disertai dengan waran dapat mencegah masalah arus kas bebas yang muncul dalam alternatif investasi berisiko tinggi. Nah, di sini maksudnya yaitu IPO dengan waran yang merupakan implikasi pembiayaan bertahap akan membantu pengelolaan pembiayaan untuk berfokus pada pendanaan untuk tahap awal. Apabila investasi yang dilakukan memiliki kinerja yang baik, maka harga saham akan meningkat. Nah, inilah yang dapat memotivasi investor untuk menggunakan waran yang mereka miliki dan akan mendorong pendanaan tambahan bagi perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Mbak Maryam. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori, hipotesis, dan metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori sinyal dan teori pembiayaan bertahap. Teori sinyal, menurut Allen, menyatakan bahwa emiten berkualitas tinggi menggunakan underpricing sebagai mekanisme untuk mengungkapkan sinyal tentang kondisi mereka kepada investor. Berdasarkan teori tersebut, perusahaan dengan kualitas tinggi akan menunjukkan peningkatan kinerja operasi dan kinerja pasar setelah IPO. Sedangkan yang kedua, teori pembiayaan bertahap. Schultz 1993, penerbitan waran pada saat IPO merupakan salah satu bentuk pembiayaan bertahap. Ketika penerbitan hanya mengumpulkan sebagian dari total kebutuhan pembiayaan untuk investasi, bagian lainnya dipenuhi melalui waran. Melalui bertahap, pengelolaan pembiayaan dapat berkonsentrasi pada pendanaan proyek yang masih dalam tahap awal. Jika investasi yang dilakukan memiliki kinerja yang baik, maka harga saham akan naik, sehingga akan memotivasi investor untuk menggunakan waran yang mereka miliki untuk membeli saham perusahaan kembali. Namun, terdapat implikasi yang disebutkan oleh Howe dan Hoke pada 2001 dari teori pembiayaan bertahap adalah tingkat underpricing IPO dengan waran akan lebih tinggi dari IPO biasa. Baik, selanjutnya, hipotesis. Pada dasarnya,
Terdapat 3 isu yang sering dibahas dalam literatur kinerja pasar IPO, yaitu kinerja pasar jangka pendek yang ditunjukkan dari underpricing saham IPO. Baron 1982 menjelaskan bahwa underpricing merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh penjamin emisi. Sedangkan Rock 1986 menyatakan bahwa underpricing merupakan mekanisme untuk meningkatkan motivasi investor di pasar perdana dengan menciptakan keuntungan bagi investor yang terinformasi maupun yang tidak mengetahui. Sedangkan kinerja pasar jangka panjang merupakan return kinerja saham IPO beberapa bulan setelah diperdagangkan di pasar sekunder. Michael et al. 2014, semakin besar proporsi kepemilikan publik atas saham pasca IPO akan mendorong pemegang saham internal untuk melakukan tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi dan cenderung akan merugikan pemegang saham baru. Pemegang saham baru yang paham dengan hal tersebut akan menurut di bawah pasar. Semakin tinggi public float, semakin tinggi kekuatan investor baru dan menghasilkan tingkat underpricing yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat terdapat hubungan antara public float dan kinerja pasar IPO. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengeluarkan hipotesis yang pertama, yaitu ada hubungan antara public float dan kinerja pasar IPO. Sedangkan yang kedua, Scott 1993 berpendapat bahwa penerbitan waran pada saat IPO merupakan salah satu bentuk pembiayaan bertahap. Oleh karena itu, penerbitan saham yang hanya sebagian dari total kebutuhan pembiayaan untuk investasi, bagian lainnya akan dipenuhi melalui waran. Penerbitan IPO yang disertai waran dapat mencegah terjadinya masalah arus kas bebas yang muncul pada saat investasi berisiko tinggi. Howe dan Howe 2001 implikasi dari teori pembiayaan bertahap memiliki tingkat underpricing yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPO biasa. Dia juga mengeluarkan hipotesis keduanya, yaitu ada hubungan antara penawaran waran dan kinerja pasar IPO. Terakhir, saya menjelaskan metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode analisis regresi, OLS dan quantile regression. OLS merupakan sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil. Terdapat dua analisis regresi dalam OLS, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan quantile regression yang dikembangkan oleh Conker and Bessert 1978 karena metode OLS dianggap kurang tepat dalam menganalisis nilai yang ekstrim dan data yang tidak simetris. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Martiana Riawati. Baik, terima kasih Mas Komang atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan result dan conclusion-nya. Dalam tabel yang pertama, terlihat bahwa jumlah sampel yang diperoleh itu meliputi 91,85% IPO selama periode 2009 hingga 2014. Secara umum, dapat dikatakan bahwa minat perusahaan di Indonesia untuk menghimpun dana melalui pasar modal itu semakin meningkat. Namun, terdapat faktor makroekonomi yang dapat menjadi kendala minat emiten untuk melakukan IPO. Hal ini terlihat dari rendahnya saham emiten pada periode krisis tahun 2009. Di dalam tabel dijelaskan bahwa tahun 2009 IPO berjumlah 12 emiten dan pada tahun setelah krisis tersebut mengalami kenaikan emiten yang melakukan IPO. Di tabel 2 ditunjukkan bahwa rata-rata public float di pasar modal Indonesia itu adalah sebesar 25,05% dengan nilai terendah sebesar 2,20% dan nilai tertinggi sebesar 70%. Nah, peneliti mengatakan bahwa sebanyak 32,11% IPO mengakibatkan pemegang saham internal itu kehilangan 30% atau lebih hak suara mereka. Selanjutnya itu terkait dengan rata-rata return IPO itu sebesar 18,15% dan CAR 36 dari IPO menunjukkan mean positif sebesar 13,42% dan nilai maksimal itu mencapai 298,57%. Terdapat berbagai karakteristik perusahaan IPO. Rata-rata umur perusahaan yang melakukan IPO itu sebesar 18 tahun dan juga IPO itu berasal dari hasil spin-off perusahaan yang besar. Di dalam tabel 2 dijelaskan deskriptif mengenai perbedaan besar pada ukuran emiten dengan total aset emiten terbesar itu mencapai 44.992 miliar dan terdapat 73,5% emiten dengan perolehan dana di bawah rata-rata yaitu sebesar 631,64 miliar rupiah. Dengan hasil maksimal mencapai 6.291,60 miliar rupiah. Nah, menurut peneliti, rata-rata 58,18% itu rasio utang emiten di Indonesia itu tergolong tinggi. Selanjutnya, terkait dengan tabel 3, yaitu menunjukkan hasil korelasi antara
Pearson dan Spearman, yaitu menunjukkan bahwa pengembalian awal berkorelasi positif dengan penawaran Warren, tetapi tidak berkorelasi dengan public float. Dan untuk kinerja jangka panjang tidak menunjukkan korelasi dengan public float dan juga Warren. Tren ini terutama terjadi pada emiten yang berisiko tinggi yang ditandai dengan usia yang masih muda, size perusahaan yang kecil, dan dijamin oleh penjamin emisi dengan reputasi yang lebih rendah. Hal ini mengkonfirmasi teori pembiayaan bertahap dan juga teori persinyalan. Nah, uji korelasi ini menunjukkan bahwa meskipun pengembalian awal berkorelasi dengan banyak variabel seperti umur perusahaan, ukuran perusahaan, proses IPO, reputasi underwriter, itu tidak demikian halnya dengan CAR 36 yang hanya terkait dengan pendapatan dan juga inflasi. Selanjutnya, terkait dengan tabel 4, itu menunjukkan hasil regresi linear pada pengembalian awal. Hasil pengujian OLS ini menunjukkan bahwa public float berhubungan positif dengan pengembalian awal. Pada model 1 dijelaskan bahwa hubungan positif antara public float dan juga initial return disebabkan oleh karakteristik investor pasar Indonesia. Dan pada tabel 2, 4, dan juga 5 itu menunjukkan bahwa hubungan positif itu terjadi antara penawaran Warren dan juga pengembalian awal. IPO dengan Warren cenderung menghasilkan pengembalian awal yang lebih tinggi dibandingkan IPO biasa. Hal ini sejalan dengan adanya teori bertahap. Model selanjutnya, model 4 dan 5 menunjukkan kemungkinan bahwa Warren itu dapat memediasi efek public float pada pengembalian awal. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian lanjutan, yaitu menyelesaikan prosedur 3 langkah. Yang pertama yaitu regresi variabel dependen pada prediktor. Prediktor itu variabel independen. Yang kedua adalah regresi variabel mediator pada prediktor. Dan juga yang ketiga adalah regresi dependen variabel pada mediator dan prediktor. Dan untuk model 6A dan juga 6B merupakan hasil analisis untuk melihat hubungan antara variabel prediktor dan variabel mediator, yaitu variabel independen dan juga variabel moderasi. Nah, pada pengujian tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Warren itu dilakukan untuk memperkuat informasi bahwa perusahaan itu melakukan pembiayaan secara bertahap dan juga sebagai proyeksi bahwa perusahaan memiliki arus kas masa depan. Untuk selanjutnya pada 7A dan 7B itu menunjukkan bahwa efek lanjutan dari mediasi tersebut menggunakan rasio penerbitan Warren yang dijelaskan pada 7A dan 7B. Tabel 5 menunjukkan hasil regresi atas abnormal, yaitu OLS regression untuk hasil CAR 12 dan CAR 36. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara public float, Warren dummy, dan juga proporsi Warren dengan CAR 36. Hal tersebut ditunjukkan dalam model 9A dan 9B. Di samping itu, hasil regresi lain menunjukkan tidak ada hubungan antara Warren dummy dan CAR 12 itu ditunjukkan pada model 8A. Namun, hubungan antara proporsi Warren dan variabel dependen itu terjadi sebuah korelasi yang ditunjukkan pada model 8B. Hal tersebut terjadi karena kecenderungan sebagian besar emiten Indonesia adalah melaksanakan Warren untuk waktu 1 hingga 1,5 tahun setelah tanggal pencatatan. Hal ini mengakibatkan penerbitan Warren hanya mempengaruhi CAR 12 dan bukan CAR 36. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan. Yang pertama itu merupakan hasil dari uji regresi kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara public float dengan underpricing, sekaligus membuktikan bahwa investor Indonesia memandang public float sebagai faktor resiko. Oleh karena itu, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diharapkan. Dengan pengujian model mediasi juga menunjukkan bahwa penawaran Warren memediasi efek
public float pada pengembalian awal. Hasil ini menunjukkan bahwa emiten dengan resiko proyek tinggi berusaha menekan biaya keagenan melalui penawaran warrant. Selanjutnya, hasil uji OLS. Analisis OLS tidak dapat menemukan hubungan antara public float dan kinerja pasar jangka panjang. Proporsi IPO public float di Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi kepemilikan akibat IPO tidak meningkatkan konflik keagenan secara signifikan, sehingga tidak berpengaruh pada kinerja pasar untuk jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.